You are listening to RMC Radio, Reform Media Center Surabaya. Renewing your mind. Salam jumpa pendengar terkasih dimanapun berada. Malam hari ini kembali program Q&A, Question and Answer bersama Pendeta Andi Halim kembali menyapa pendengar semuanya. Sesuai dengan nama programnya, Q&A, Question and Answer. Tentu saja di sini adalah kesempatan di mana pendengar semuanya bisa punya kesempatan yang besar untuk mengajukan setiap pertanyaan-pertanyaan yang mungkin selama ini pendengar semuanya belum tahu jawabannya dan bingung mau bertanya kepada siapa. Ini kesempatannya, program Q&A, Question and Answer bersama Pendeta Andi Halim dengan topiknya malam hari ini semuanya mungkin sudah mengetahui karena ini adalah lanjutan dari program obrolan santai pada hari Senin ya. Positive thinking, mengapa salah? Nah, kita langsung sapa saja Pak Andi yang sudah berada di studio malam hari ini, sudah bersiap untuk menemani kita selama 1,5 jam ke depan untuk membahas setiap pertanyaan seputar topik ini. Menarik sekali karena ternyata kalau Adel sendiri baru banyak mengetahui tentang yang namanya positive thinking. Selamat malam Pak Andi. Selamat malam, Adelia. Oke, topik yang sangat menarik buat Adel sendiri dan pastinya buat pendengar semuanya. Ini juga sangat-sangat menarik dan patut disimak karena sudah seperti iklannya ini mulai menyentuh sendi-sendi kekristenan yang namanya positive thinking. Ada orang-orang bermacam-macam memakainya, doa-doa yang sepertinya dipanjatkan dengan penuh iman dan keyakinan seperti iklan Q&A itu ya. Berkata pasti sembuh. Wah, ini kata-kata yang baik, kata-kata yang positif harus diperkatakan. Apa benar seperti itu ya? Dan positive thinking ini boleh nggak sih, sampai batas mana boleh dipraktekkan oleh anak-anak Tuhan ya Pak ya? Kita akan bahas bersama-sama. Kita mungkin mau berdoa dulu ya Pak ya malam hari ini ya? Nggak mungkin, harus. Oh bukan mungkin ya. Kita wajib berdoa dulu malam hari ini ya. Silakan Pak. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Kita mohon pimpinan Tuhan. Bapa yang di surga, kami datang kepada Tuhan karena kami adalah manusia yang bergantung sepenuhnya kepada Engkau. Biarlah kami juga dalam mempelajari kebenaran firman Tuhan, kami juga belajar bergantung kepada Tuhan. Kami percaya justru dalam kebergantungan kepada Tuhan, kami akan mendapat begitu berlimpahnya rahasia kebenaran firman Tuhan. Kami serahkan dari awal sampai akhir semua yang kami bicarakan, dan biarlah kami semata-mata tertuju hanya kepada kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah segala keakuan dan kesombongan manusia boleh ditaklukkan di dalam kami akan belajar firman Tuhan. Kami serahkan doa kami dan seluruh pendengar radio RMC dimanapun berada. Tuhan juga boleh berkati. Dan Tuhan juga sertai seluruh acara ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup sampai selamanya. Amin. Amin. Gimana Pak Andi? Malam hari ini kita mau memulai dengan pembahasan gimana nih? Positive thinking, mengapa salah? Iya. Saudara-saudara, positive thinking ini mirip-mirip dengan yang namanya sekarang lagi tren tuh, yaitu motivator. Oke. Motivator. Nah, kalau kita lihat tren dari kekristenan ini juga sekarang ini, kekristenan ini mirip-mirip motivator. Jadi kata-kata yang seringkali dikeluarkan atau dikhotbahkan adalah kamu luar biasa. Kamu pasti bisa, ya. Kamu hebat, ya. Kamu ini anak Allah, ya, luar biasa. Anak raja gitu Pak biasanya. Anak raja, ya, pasti akan berlimpah-limpah berkat yang luar biasa. Nah, itu yang seringkali ditanamkan dalam ya khotbah-khotbah atau kesaksian dan sebagainya. Nah, bagaimana dengan pandangan Alkitab tentang motivator ini? Dan tentunya ini juga berkaitan dengan positive thinking. Ya, karena motivator selalu mengajar orang untuk
ya berpositif thinking ini. Ya, kamu ini memang luar biasa, kamu pasti bisa, kamu pasti sukses, kamu pasti berhasil, apa yang kamu inginkan akan tercapai, kamu akan sukses, pasti tidak mungkin gagal, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, cuma saya juga mau kasih masukan, ada reaksi yang sebaliknya. Jadi orang Kristen itu terlalu berserah. Berserah itu akhirnya tidak ada semangatnya. Jadi ya terserah Tuhan lah gitu. Tidak ada keinginan untuk maju ya, lalu loyo gitu ya. Ya sudah, kalau Tuhan memang mau seperti ini, ya kita mau apa lagi? Ya kita serahkan aja lah semua kepada Tuhan gitu ya. Akhirnya hidup tidak bersemangat dan hidup akhirnya menjadi loyo begitu. Akhirnya mungkin tidak produktif malahan ya. Akhirnya menjadi ya tidak ada sesuatu yang bisa dihasilkan yang maksimal, yang luar biasa, yang hebat. Akhirnya ya karena diajari terus ya kita ini nggak bisa apa-apa ya. Tuhan yang luar biasa, biarlah Tuhan yang bekerja, kita hanya menanti saja pekerjaan Tuhan. Nah itu akhirnya condong orang Kristen itu menjadi pasif, menjadi tidak bersemangat, lalu hanya berserah-berserah gitu aja, alias terima nasib gitu. Ya udah, kita kalau sudah ditetapkan Tuhan seperti ini ya mau apa lagi, ya kita cuma bisa nerima aja gitu kan. Nah sedangkan tadi waduh motivator, waduh semangat, jangan mau kalah ya, jangan hanya mau terima-terima aja, kita harus melawan segala yang membuat kita bisa gagal atau kita bisa tidak tercapai tujuan kita. Harus semangat, harus tercapai. Nah itu bisa ekstrim dua itu. Sehingga ya dengan dua ekstrim ini akhirnya orang malah menilai ajaran Kristen itu nggak betul kalau gitu ya. Kalau cuma berserah-berserah gitu. Makanya sekarang banyak kekristenan mengadopsi semangat-semangat motivator itu. Makanya sekarang banyak dalam kekristenan itu juga, wah ya itu tadi seperti yang saya omongkan. Kamu bisa, kamu luar biasa, kamu hebat. Ya kamu anak Allah, kamu anak raja, kamu memang punya kuasa yang hebat dan sebagainya. Sehingga Kristen juga nggak ada bedanya sama positive thinking, sama motivator juga nggak ada bedanya. Nah ini yang saya sudah jelaskan yang lalu bahwa aliran positive thinking ini beda dengan berpikir positif gitu. Dan kita sudah masuk kepada suatu kesimpulan bahwa berpikir positif itu sebenarnya umum. Semua orang atau semua ajaran mengajarkan berpikir positif. Jangan kita berpikir negatif. Jangan kita sikit-sikit curiga atau sikit-sikit menuduh orang yang ini atau itu yang jelek-jelek kita dalam pikiran kita. Nah itu pikiran-pikiran jelek itu negative thinking. Kita selalu negative thinking lah, itu nggak baik. Kita harus berpikir yang positif. Semua orang pasti sejelek-jeleknya orang masih ada baiknya, misalnya begitu ya. Lalu dulu latar belakangnya orang ini mungkin jelek, tapi sekarang siapa tahu dia sudah berubah, dia sudah jadi baik. Kita harus berpikir yang positif. Nah itu oke sih, secara umum oke. Tapi saya lebih menekankan penekanan dalam ajaran iman Kristen yaitu bukan hanya berpikir positif, tapi berpikir benar yang sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kebenaran Alkitab, ya, dan sesuai dengan rencana dan tujuan daripada Allah. Maka itu yang dimaksud dengan berpikir benar. Ya, benar bukan menurut kebenaran manusia, tapi benar menurut prinsip-prinsip dasar daripada Alkitab. Nah, itu yang kita bahas dan hari ini kita bisa lebih mengembangkan pemikiran-pemikiran ini kepada hal yang makin sesuai dengan firman Tuhan. Ya, saya sudah memaparkan ya, orang yang berpikir
positive thinking ini atau mengikuti aliran positive thinking ini. Nggak mungkin dia itu mengikuti ajaran Kristus seperti contohnya, barang siapa mau mengikut aku harus menyangkal diri, memikul salib dan mengikut aku. Nah itu nggak ada rumus positive thinking memikul salib itu nggak ada. Itu sudah dianggap barang apa ini nggak cocok untuk zaman sekarang ini, mana pikul salib itu hanya zaman Tuhan Yesus. Zaman sekarang udah nggak ada, kita nih zaman sekarang ini zaman sukses, zaman berhasil, zaman berkembang, teknologi tinggi dan hebat, kok masih mikir-mikir salib. Itu udah ketinggalan tuh pikir salib itu. Nah jadi itu dianggap kuno ya, menyangkal diri. Waduh ini terlalu terlalu mungkin golongan minder wadah kalau orang bilang itu golongan orang-orang yang minder, nggak berani tampil, ya itu menyangkal diri aja lah. Kita bukan menonjol, kita ini nggak cari-cari nama, nggak cari kedudukan, kita di layar belakang aja. Ya memangnya orang-orang ini nggak ada semangat untuk mau maju memangnya. Makanya mereka mintanya yang di belakang layar aja. Lalu menuduh orang-orang yang mau bersemangat, mau berjuang, itu orang hanya cari nama aja atau ambisi, itu hanya untuk keserakahan dari hawa nafsunya dan sebagainya. Nah, lalu yaitu tadi pikiran-pikiran negatif yang dikembangkan ya dalam kaitan dengan iman Kristen. Tapi sebenarnya apakah iman Kristen itu memang negatif seperti itu ya? Apakah menyangkal diri, memikul salib itu sesuatu yang salah? Ya, menurut prinsip orang zaman sekarang. Nah, mari kita renungkan itu. Jadi kita ini comparekan ya, kita perbandingkan gitu antara positive thinking ini dan berpikir positif dan berpikir benar. Menurut Alkitab. Nah ini sekarang bagaimana itu berpikir benar yang menurut Alkitab dan apa efek-efek negatif dari positive thinking ini ya, dan bahaya-bahaya dari positive thinking dan sebagainya. Berarti Pak, kalau positive thinking itu ya tadi kan Pak Andi bilang harusnya kita itu berpikir yang benar gitu ya Pak ya. Bukan sekedar berpikir positif. Bukan sekedar berpikir positif ya pendengar semuanya ya. Karena kemarin udah dijelaskan tentang positive thinking itu apa gitu ya. Karena yang positif juga belum tentu benar. Nah itu yang mau Anda tanyakan tadi. Berarti boleh nggak kalau cuma sekedar berpikir positif Pak? Ya itu tadi. Saya bilang orang yang berpikir positif belum tentu benar. Yaitu positif menurut siapa. Dan kalau benar, kita bilang benar, kebenaran itu adalah benar pada dirinya sendiri. Dan benar pada dirinya sendiri itu adalah kebenaran yang bukan menurut manusia, bukan menurut pikiran manusia. Benar yang pada dirinya sendiri adalah yang bersumber dari kebenaran yang sejati. Dan kebenaran yang sejati itu ya hanya ada pada Allah. Dan kebenaran sejati yang pada Allah itu ya yang dinyatakan dalam kitab suci. Jadi kita kalau mau berpikir benar, kita harus benar-benar mempelajari kitab suci dengan sebaik-baiknya, dengan seketat-ketatnya. Jangan baca kitab suci dengan sembarangan lalu seenaknya sendiri menafsirkan Alkitab lalu menurut seleranya masing-masing. Akhirnya Alkitab pun menjadi dimengerti secara kacau balau atau amburadul dan tidak benar-benar mau kembali kepada prinsip-prinsip Alkitab. Ya memang saya dalam question and answer ini justru saya merindukan teman-teman bertanya, ya karena namanya aja question and answer. Tanya dan jawab ya Pak. Nah, jadi kalau tidak ada yang tanya ya selesai.
pulang lebih awal dong kita ya. Jangan. Oke, ini Wayeh katanya senang sekali bisa mendengar acara ini. Salam dari Bogor. Hai buat yang di Bogor ya semuanya. Sampai di Bogor kita, Pak. Oh ya, wah. Ada Binsar MS nih, ada pertanyaan, Pak. Apakah ajaran positive thinking sama dengan optimisme? Atau mungkin ini lebih tepatnya apakah berpikir positif ya Pak ya, sama dengan optimisme? Kalau positive thinking kan kemarin kita udah jelaskan panjang dan lebar, itu mengarah kepada sebuah aliran yang membuat pikiran itu menentukan nasib kita gitu ya. Atau gimana Pak? Positive thinking sama dengan optimisme atau berpikir positif yang sama dengan optimisme? Kan tadi ya kita berpikir yang baik, masa ke depan itu pasti bisa jadi lebih baik bersama Tuhan. Itu gimana Pak? Beda tipis sama optimisme ini Pak. Ya, jadi kalau kembali pengertian yang sebenarnya dari optimisme itu kan ya dari kata optimis. Optimis itu berarti saya yaitu tadi pasti bisa, saya pasti sukses. Ya, saya pasti berhasil dan sebagainya, optimisme. Jadi manusia ini sekarang zaman ini itu zaman optimisme gitu. Tapi pernah ya pembahasan mengenai optimisme manusia ini sebenarnya optimisme yang sudah ternoda oleh dosa. Sehingga optimisme yang sudah ternoda oleh dosa adalah optimisme yang melupakan Tuhan dan mengandalkan manusia. Jadi sebetulnya hampir mirip juga, sama dengan positive thinking juga. Jadi positive thinking itu aliran yang mengajarkan bahwa pikiran manusia mempunyai kekuatan untuk bisa membuat manusia itu sukses dan berhasil menurut apa yang dia pikirkan. Jadi keberhasilan seseorang atau ketidakberhasilan seseorang atau Anda bisa sukses, makmur, dan berhasil itu tergantung dari bagaimana Anda berpikir. Jadi pikiran Anda yang menentukan. Nah, kalau optimisme kan menegaskan kita ini memang di dalam era manusia yang era positive thinking, artinya era optimisme yang artinya adalah ya kita ini kan sudah hebat. Manusia itu kan sudah hebat. Manusia ini sudah berhasil menunjukkan keberhasilannya. Teknologi hebat luar biasa. Ya, teknologi ini merupakan dambaan manusia. Ya, seperti misalnya ini sekarang lagi rame nih ya, 5G misalnya ya, 4G, 5G. Nanti bisa 6G. Wah ini manusia itu akan punya harapan yang hebat ini dengan teknologi yang luar biasa ini. Nah, itu optimisme. Jadi harapannya kepada misalnya yaitu teknologi misalnya. Itu harapan manusia, itu optimisme manusia. Teknologi akan menjanjikan segala-galanya bagi manusia. Ya, lalu misalnya dunia medis yang makin canggih, ya segala penyakit bisa diobati, bisa diatasi, ya nanti masa depan optimis apa? Nggak ada penyakit yang nggak bisa diobati. Nah itu optimisme manusia. Jadi misalnya juga nanti manusia itu bisa menemukan obat yang membuat manusia nggak bisa mati lagi. Wah, itu optimisme manusia itu. Wah, nanti ada obat ini, kamu bisa awet muda, umurmu bisa 1000 tahun lebih. Ya, nggak mati-mati, muda terus. Wah, hebat kan? Nah, itu optimisme. Cuma itu yang tadi saya bilang, optimisme manusia ini sudah ternoda oleh dosa, sehingga pikirannya bisa melantur kemana-mana, bahkan melawan Tuhan. Atau bahkan mau menjadikan manusia sama dengan Tuhan. Atau bahkan melebihi Tuhan. Itu lebih hebat lagi, melebihi Tuhan. Atau bahkan menggeser Tuhan. Atau sudah istilahnya
menggudangkan Tuhan. Tuhan ditaruh di gudang dan udah nggak dipakai lagi sekarang. Manusia sudah sanggup menggantikan Allah. Nah, ini optimisme manusia. Optimisme yang sudah ternoda oleh dosa dan benar-benar yakin manusia bisa menjadi seperti Allah. Luar biasa sekali optimisme seperti ini. Nah, ini contoh aja pikiran-pikiran optimisme. Dan ini ya itu tadi, optimisme itu nggak ada jaminan mana sampai sekarang. Apakah memang terbukti dunia medis menjanjikan segala-galanya dan pasti segala penyakit pasti bisa disembuhkan dengan dunia medis? Kelihatannya iya, tapi ini kena satu hantaman COVID-19 udah tergeletak semua. Ini baru satu virus yang sangat kecil dan boleh dikatakan nggak ada artinya apa-apa. Ini dipencet gitu aja kan udah beres virus itu. Tapi ternyata menggoncangkan seluruh dunia. Nah, ini jelas mau menunjukkan sampai di mana kehebatan manusia dan kemampuan manusia mau menggantikan Allah ya. Nah, ini contoh aja. Ya, coba virusnya bisa kelihatan sih bisa kita pencet, Pak ya. Oke, semoga ini masih ada lanjutan lagi dari Binsar. Tapi Binsar nih bertanya lagi, Pak. Oh ya. Bagaimana membedakan beriman kepada Allah dan beriman kepada diri sendiri? Kadang praktiknya kedua hal itu beda tipis. Mungkin ketika kita optimis tadi itu ya Pak ya, yakin bisa gitu ya, semangat untuk melakukan sesuatu. Gimana caranya kita itu yakin kalau kita ini percaya kepada Allah atau percaya kepada diri kita sendiri? Ya, bagus sekali ya pertanyaannya ini. Jadi ini mengoreksi cara-cara berpikir yang kelihatannya benar tapi nggak benar. Yang kelihatannya ini pikiran Kristen tapi sebenarnya ini bukan pikiran Kristen. Jadi iman tuh apakah iman tuh kepada diri sendiri atau kepada Allah, itu bedanya di mana ya. Nah, saya mau tegaskan mengenai sumber iman. Jadi kalau kita iman tuh kita udah pernah bahas ya iman tuh ya. Jadi iman itu tidak sama dengan yakin, tidak sama dengan sugesti diri, tidak sama juga dengan positive thinking ini, tidak sama dengan orang yang berimajinasi dan meyakinkan diri tentang imajinasinya yang pasti berhasil. Nah, itu tidak demikian. Tapi iman itu kalau kita baca dari Roma 10 ayat 17, nah itu sangat jelas sumber iman itu bukan dari keyakinan manusia, dari sugesti manusia, tidak. Tapi iman itu berasal dari yang ditulis di Roma 10 ayat 17. Nah, Adelia bacakan buat kita. Ya, kita akan membaca satu bagian firman Tuhan dari Roma 10 ayatnya yang ke-17. Jadi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Iya. Jadi, sumber iman itu adalah pendengaran, bukan suara hati kita. Tapi pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Ya, akan firman. Berarti iman itu sumbernya ya dari firman. Bukan dari keyakinan diri, dari sugesti diri, dari positive thinking, atau dari hipnoterapi atau apa segala macam itu sekarang yang lagi berkembang. Nah, itu bukan, tapi berasal dari firman. Nah, pertanyaannya kembali lagi nanti ya. Nah, bagaimana kita bisa mengerti itu dari firman atau dari diri kita sendiri gitu. Nah, tentunya kalau dari firman ya kita harus belajar memahami firman Tuhan. Bagaimana firman Tuhan itu? Nah, kalau dari diri sendiri, apa bedanya firman Tuhan dan dari diri kita sendiri? Bedanya itu sangat jelas sebetulnya. Yang satunya itu adalah teosentris, yang satunya
Teosentris itu adalah berasal dari firman, selalu teosentris. Dan kalau berasal dari manusia yang berdosa ini, pasti antroposentris. Jadi yang berpusat pada kebenaran-kebenaran manusia. Nah, ini selalu dipertentangkan dalam Alkitab. Antara teosentris dan antroposentris itu tidak mungkin sejalan. Nah, tidak mungkin juga pertama memang harus teosentris, yang kedua harus antroposentris. Itu ngaco ya. Nggak ada kebenaran seperti itu. Karena Allah itu mengajar saudara dan saya untuk semuanya berpusat kepada Allah. Pusat itu tidak mungkin ada dua. Kalau pusat ada dua itu misalnya roda itu pusatnya dua. Bagaimana roda pusatnya dua? Ya jalannya kacau balau, mungkin rusak langsung rodanya. Karena pusatnya dua. Jadi nggak mungkin itu. Nggak ada pusat dua itu. Nggak ada pusat teosentris dan antroposentris. Apalagi teosentris dan antroposentris itu saling bertolak belakang, saling bertentangan satu dengan yang lain. Ya, satunya adalah untuk kemuliaan bagi Allah, satunya untuk kemuliaan bagi manusia. Nah, bagaimana kemuliaan Allah dan kemuliaan manusia bergandengan, lalu saling bersaing satu dengan lain? Nggak mungkin. Jadi kemuliaan hanya bagi Allah, itu pernyataan Alkitab, kemuliaan bagi Allah. Nah, bagaimana manusia memuliakan Allah? Itu yang sinkron, bukan bagaimana Allah juga dimuliakan dan manusia juga punya porsi untuk dimuliakan juga. Akhirnya ada dua hal yang perlu dimuliakan, yaitu tadi dua center, dua pusat yang tentunya menjadi kacau. Jadi itu nggak benar. Nah, apakah kalau teosentris berarti manusia sama sekali tidak dipedulikan? Nah, itu juga salah, kesimpulannya salah. Bahwa teosentris itu sangat memperhatikan manusia, bukan jadi antroposentris, tidak. Tetapi manusia yang diperhatikan itu pun demi teosentris. Gitu. Jadi Allah memperhatikan manusia atau Allah menyelamatkan manusia itu demi teosentris, bukan Allah menyelamatkan manusia demi antroposentris. Nah, itu satu pandangan yang salah kalau manusia itu diselamatkan demi antroposentris. Itu sama sekali tidak benar. Kita bisa lihat itu di 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-15 ya. 2 Korintus 5 ayat 15, coba dibacakan. Kita membaca satu bagian firman Tuhan dari 2 Korintus 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Nah, ada kalimat penting kan itu? Apa itu kalimat pentingnya? Kristus sudah mati bagi kita ini, supaya apa? Supaya yang hidup tidak hidup untuk dirinya sendiri. Yes. Jadi Kristus tidak mati bagi kita supaya kita menikmati hidup bagi kepentingan kita. Gak ada itu rumus seperti itu. Saya dulu sebelum merenungkan ayat ini, saya juga merasa, Kristus itu luar biasa ya kasihnya bagi kita, sampai mau mati bagi kita, segala-galanya diberikan bagi kita, supaya kita bisa menikmati hidup dan bersenang-senang dan bersuka cita. Untuk kesenangan kita kan, semuanya untuk kesenangan kita. Tetapi setelah saya membaca 2 Korintus 5 ayat 15 ini, saya tertegun ya. Saya tertegun karena ternyata Kristus menyelamatkan kita itu bukan untuk kita memenuhi segala kesenangan bagi diri kita sendiri. Sama sekali tidak. Nah, ini contoh firman Tuhan yang mengingatkan kita bahwa teosentris, ya, semuanya adalah teosentris. Jadi Kristus mati buat kita, bukan karena semua berpusat pada manusia. Tidak. Kristus mati buat kita supaya kita hidup
bagi Kristus. Nah, ini sangat jelas sekali. Ini iman yang berasal dari diri kita atau iman yang berasal dari Allah. Kalau iman dari Allah selalu teosentris. Iman dari manusia itu antroposentris. Makanya kalau kita bilang ada orang yang beriman, pasti sukses, pasti berhasil. Saya bertanya-tanya, ini iman yang pasti sukses, pasti berhasil itu untuk siapa? Ya toh? Mungkin dalihnya sih untuk Tuhan, kita untuk memuliakan Tuhan. Tapi kita harus sukses, kita harus berhasil. Mungkin untuk kemuliaan bagi Tuhan itu hanya tambalan-tambalan yang untuk bumbu-bumbu saja. Atau hanya berapa persen gitu ya. Nah, untuk bumbu-bumbu aja. Tapi yang penting gua sukses, itu yang penting. Gua berhasil, itu yang penting. Kamu hebat, kamu luar biasa. Nah, itu apa? Spirit apa itu? Kamu hebat, kamu luar biasa. Saya juga tidak setuju yang sebaliknya tadi ya. Lalu Kristen itu tidak ada semangatnya, lalu loyo-loyo, lalu ya semua terima nasib seperti itu ya, seperti tidak ada nafsu hidup lagi gitu ya. Jadi Kristen itu jadi orang yang menjalani hidup tanpa nafsu gitu, tanpa semangat untuk mengerjakan pekerjaan dengan sungguh-sungguh dan sebagainya, karena terlalu diajari terima nasib itu. Nah, itu juga nggak benar. Jadi saya nggak mau orang Kristen jadi orang yang begitu bodoh, dan saking bodohnya sampai Tuhan tuh pernah bilang orang dunia ini aja lebih pintar dari anak-anak Tuhan. Ya, kalah pintar dari orang dunia. Anak Tuhan tuh kalah pintar sama orang dunia. Karena orang dunia itu begitu semangatnya mencari kesempatan-kesempatan dan berjuang untuk tidak menyerah begitu. Sedangkan anak Tuhan ya sudah belum sudah menyerah. Orang mau tinju belum sudah, ya sudah aku kalah aja deh. Jadi nak mau tinju. Jadi sebelum perang udah kalah gitu. Nah, itu juga bukan yang benar. Ya, iman Kristen tidak pernah mengajarkan kita terima nasib, lalu akhirnya nasibisme, takdirisme, fatalisme. Nah, itu semua ajaran-ajaran yang justru bukan kekristenan juga. Jadi sekali lagi, optimisme yang sudah ternoda oleh dosa juga bukan ajaran iman Kristen. Ya, yang berpusat pada manusia itu bukan iman Kristen. Semua harus berpusat bagi Allah, dan berpusat bagi Allah itu justru harus yang benar-benar yang the best. Kalau berpusat bagi Allah, jangan berpusat bagi Allah lalu berikan sampah-sampah bagi Allah. Jangan berpusat bagi Allah lalu berikan bekas-bekas bagi Allah atau sisa-sisa bagi Allah. Tapi bagi Allah itu mestinya yang the best. Ya. Nah, the best from the best. Ya, the best yang terbaik dari yang terbaik. Ya, paling top baiknya itu yang bagi Allah. Nah, ini semangat ini kelihatannya pada zaman ini sudah lenyap ini. Semangat bahwa kalau bagi Allah itu mesti yang terbaik. Seringkali manusia sekarang bagi Allah itu sisa-sisanya aja. Bagi Allah itu sisa-sisa tenagaku. Bagi Allah itu sisa-sisa pikiranku. Bagi Allah itu sampah-sampah aja. Ya, tapi bagi saya itu yang terbaik dong. Kalau bagi saya sendiri itu yang the best itu yang buat saya. Yang buat Allah itu yang sampah-sampah itu. Nah, itu tanpa sadar kita seringkali sudah memperlakukan Allah seperti itu. Ya, jadi tadi kalau bertanya membedakan beriman kepada Allah dengan beriman kepada diri sendiri. Praktiknya kedua hal itu beda tipis. Benar nggak Pak kalau dibilang beda tipis, Pak? Enggak.
Enggak ya Pak ya, harusnya Bedanya beda kontras 180 derajat. Harusnya sangat berbeda ketika kita beriman, percaya kepada Allah dan percaya pada diri sendiri. Nah, percaya apa dulu juga ya Pak ya? Percaya pada apa? Benarkah kita sudah percaya pada janji-janji firman Tuhan? Nah, masih panjang perjalanan kita untuk bersama-sama membahas tema ini. Positive thinking mengapa salah? Tadi kalau ada Binsar yang sudah bertanya atas kebingungannya ini ya, semuanya tentang beriman kepada Allah, apa beda tipis dan lain sebagainya. Thank you, terima kasih sekali yang sudah bertanya. Masih dalam program Q&A, Question and Answer bersama Pendeta Andi Halim. Yang sudah agak terlewat dengan penjelasan awal tadi, Pak Andi sudah sempat membahas tentang pandangan Alkitab ini ya, bagaimana sekarang ini banyak gereja-gereja yang justru muncul seperti motivator gitu ya Pak ya. Yes. Pasti sukses, kamu adalah anak Allah, anak raja. Pasti sukses, kaya, tanda Tuhan menyertai. Pasti kamu bisa mencapainya. Dengan harta kamu bisa memuliakan Tuhan. Kalau kata Pak Andi tadi ya, itu mungkin embel-embel bisa jadi. Yang penting itu tetap harus teosentris itu tadi ya. Untuk apa kamu mau mencapainya. Ada ekstrim juga yang sebaliknya tadi Pak Andi membahasnya. Ada juga yang malah menjadi anak-anak Tuhan males-malesan, tidak produktif gitu ya. Ada sempat mengalami hal-hal yang cenderung sampai sekarang juga ada ya Pak, anak-anak Tuhan yang memahaminya justru ya udahlah, daripada berlebihan malah menjadi seperti orang-orang dunia yang seperti semangat motivator. Ya kita kan punya Tuhan Allah yang tahu segala kebutuhan kita. Tidak usah ngoyo-ngoyo gitu ya bahasanya ya, santai-santai aja. Tapi apa juga benar sikap yang seperti itu. Nah, positive thinking tadi juga sudah diulang dari pembahasan kita yang sebelumnya, tidak sama dengan berpikir positif. Nah, tapi ini ada sendiri di sini di studio sambil mendengarkan Pak Andi juga masih berpikir-pikir antara berpikir positif, antara optimisme gitu ya. Tapi sudah semakin jelas. Sudah ada Bapak Eli ya. Setia ini ya, selalu memberikan pertanyaan menemani setiap program-program kita. Mungkin sekarang sedang mendengarkan. Salam jumpa dari kita di studio. Salam jumpa Eli ya. Pak Andi, kita ini kan diminta untuk selalu berpikir yang positif. Kita berpikir harus teosentris gitu ya Pak ya. Segala sesuatu kita harus berpikir secara teosentris. Tapi teosentris yang kita lakukan ini kan tetap saja terbatas berdasarkan kemampuan manusia ya Pak ya. Nah, bagaimana dengan teosentris sendiri menurut Tuhan, menurut Allah sendiri seperti apa? Nah, mungkin intinya bagaimana berpikir sebagaimana Allah berpikir gitu ya Pak ya, tentang teosentris ini. Gimana Pak? Ya, oke. Elia ini memang pikirannya mendalam. Ya. Jadi memang benar itu. Kita memang harus berpikir sebagaimana Allah berpikir. Tapi kita juga harus menyadari bahwa apa yang kita pikir tentang Allah berpikir itu juga dalam keterbatasan kemampuan kita di dalam kehidupan kita sebagai manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Dan meskipun kita sudah juga di dalam Kristus, dan pernah Rasul Paulus yang mengatakan bahwa kami memiliki pikiran Kristus. Yaitu apa itu pikiran Kristus? Pikiran Kristus ya kembali lagi, pikiran yang berpusat pada kebenaran dari Allah sendiri. Berpusat pada wahyu Allah sendiri. Berpusat pada firman-Nya. Jadi sekarang yang sebetulnya menjadi problem bagi manusia yang mau berpikir teosentris adalah bagaimana saya memahami firman Tuhan. Ya, ini jadi problem besar pada zaman kita ini, bukan hanya zaman kita ya, zaman dari dulu sebetulnya. Bahwa problem besar daripada manusia yang mau mengerti pikiran-pikiran Allah adalah bagaimana dia menafsirkan Alkitab, bagaimana dia mengenal Alkitab, bagaimana dia memandang Alkitab, bagaimana dia mempelajari Alkitab, bagaimana dia menyimpulkan Alkitab. Nah, apakah itu sesuai dengan maksud Alkitab itu sendiri, atau dia hanya menafsirkan yang menurut seleranya sendiri dan kebenarannya sendiri, kebenaran manusia maksudnya.
Akhirnya ya tetap aja meskipun ngomongnya teosentris, tapi kenyataannya masih antroposentris, masih berpusat bagi kemuliaan manusia, kepentingan manusia, hawa nafsu manusia, dan semuanya adalah ya manusia sentris, antroposentris. Nah, jadi untuk benar-benar berpikir yang teosentris, nah ini coba kita lihat, ini contoh aja ya di Alkitab, yaitu dari Matius pasal yang ke-16 ya. Coba kita lihat ini. Matius 16 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-25 ya. Ayat 21 sampai ayat 25 dibacakan oleh Adelia. Matius 16 ya Pak ya. Yes. Matius 16 ayat 21 sampai dengan 25. Demikian firman Allah. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya." Ya, ini adalah satu contoh pikiran manusia dan pikiran Allah. Ya, Tuhan Yesus menyatakan akan apa yang akan terjadi dalam hidupnya Tuhan Yesus, bahwa dia harus ke Yerusalem. Ke Yerusalem itu apa? Apakah untuk mengalami kesuksesan, mengalami keberhasilan, mengalami dipuja-puja manusia, dimuliakan manusia, dibesar-besarkan manusia, atau mengalami apa? Nah, Kristus mengatakan bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan. Ya, ini di Matius 16 ayat 21 itu, menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh. Nah, lalu kata-kata terakhir ini mungkin nggak terlalu didengarkan oleh murid-muridnya, dan dibangkitkan pada hari ketiga. Nah, itu mungkin kan yang menjadi utama dalam pikiran para murid. Yang menjadi utama, nggak mungkin ini bisa terjadi bahwa guruku itu yang begitu luar biasanya, kuasanya begitu hebatnya, dan begitu baiknya, kasihnya juga luar biasa, itu bisa menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam kepala, ahli Taurat, lalu dibunuh. Mana mungkin orang yang disertai Allah itu dibunuh? Nah, ini konsep manusia yang diadopsi sampai hari ini di dalam dunia Kristen, yang aliran-aliran teologi sukses dan kemakmuran. Itu nggak mungkin orang yang disertai Allah akan mengalami celaka. Tidak mungkin orang yang disertai Allah akan menerima musibah. Tidak mungkin orang yang disertai Allah akan kena COVID-19. Tidak mungkin orang yang disertai Allah mengalami musibah, penyakit kanker, dan sebagainya. Itu tidak mungkin karena Tuhan menyertai. Nah, ternyata ini konsep seperti ini juga adalah konsepnya Rasul Petrus.
sebelum dia bertobat. Maksudnya sebelum dia bertobat, sebelum dia mengerti pikiran Allah. Nah, ini yang Elia tadi bilang, ini pikiran Allah atau pikiran manusia, antroposentris atau teosentris. Apakah Allah juga berpikir antroposentris? Nah, ini tegas. Kita lihat ini, apa pikiran Petrus? Pikiran Petrus jelas-jelas adalah antroposentris, tapi yang kelihatannya teosentris. Nah, ini. Ya. Kan teosentris ini apa yang diomongkan oleh Rasul Petrus. Dia menarik Yesus ke samping dan menegur dia di ayat 22, Matius 16 ayat 22. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Nah, kenapa Petrus mengatakan seperti ini? Karena konsepnya ya, orang yang disertai Tuhan tidak mungkin kena malapetaka. Tidak mungkin kena musibah. Pasti dilindungi Tuhan. Tidak mungkin akan dibunuh. Tidak mungkin akan menderita. Nah, ini konsepnya Rasul Petrus. Lalu bagaimana reaksi Tuhan Yesus? Bukankah ini juga menunjukkan kasih sayang Rasul Petrus dan hormatnya Rasul Petrus kepada gurunya? Coba saudara bayangkan seandainya Rasul Petrusnya ngomongnya gini nih. Saya balik ya. Tuhan Yesus bilang, anak manusia harus ke Yerusalem dan akan menanggung banyak penderitaan dan disiksa oleh pihak tua-tua iman dan akhirnya dibunuh. Lalu Petrusnya jawabnya gini, puji Tuhan. Silahkan Tuhan, silahkan. Saya dukung untuk engkau dibunuh. Gimana kalau punya murid kayak gitu? Malah seperti nggak sopan ya. Wah, ya kurang ajar banget lah. Itu masa saya punya murid, saya bilang saya mau malah bahagia dirampok ya, orang gurunya. gitu loh. Ya. Disiksa. Ya, kami doakan Bapak supaya bisa benar-benar disiksa dan benar-benar dibunuh. Waduh, kacau deh. Jadi sebenarnya kata-kata Petrus ini sebetulnya kata-kata yang benar-benar mencintai Tuhannya, benar-benar dia sayang dengan Tuhannya, dia betul-betul menghormati Tuhannya. Tidak akan sekali-kali terjadi pada engkau. Ya, lalu Tuhan bilangnya ini malah aneh. Menurut saya ya, Tuhan Yesus tuh kalau lihat muridnya yang mencintai dia seperti itu kan mestinya, aduh aku terharu Petrus melihat kamu yang begitu mencintai saya gitu. Saya memang harus mati tapi aku salut dengan kesungguhanmu untuk benar-benar nggak rela melihat semua ini gitu. Tapi ternyata reaksi Tuhan Yesus apa? Nyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan. Nah ini poinnya ini. Kenapa Tuhan Yesus bilang iblis ini? Bukan berarti Petrus benar-benar iblis, enggak. Tapi Tuhan Yesus mau menunjukkan bahwa Petrus ini dalam pikirannya dia cuma dikuasai oleh pikiran manusia, yaitu apa? Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Yaitu tadi, teosentris dan antroposentris. Iya. Ini kan bertolak belakang. Tuhan Yesus tidak bilang, kamu itu baik Petrus, kamu itu sudah benar-benar mau memperhatikan saya dan menolong saya dan mendukung saya, berpihak pada saya. Saya senang loh ada murid-murid yang berpihak pada saya. Tapi Tuhan Yesus malah bilang, nyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Ya, engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Jadi Petrus hanya melihat dari sisi logika manusia. Itu tadi, kalau Tuhan menyertai, tidak mungkin ada sakit penyakit. Tuhan menyertai, tidak mungkin ada kegagalan. Tuhan menyertai, tidak mungkin ada musibah. Tidak mungkin ada malapetaka. Tidak mungkin bisa dibunuh kalau Tuhan menyertai. Nah, ini semua konsep-konsep yang ternyata salah. Dan Tuhan Yesus mengajar kepada murid-muridnya, siap orang yang mau ikut aku, itu di ayat 24.
Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena diteruskan oleh Kristus. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Nah, ini pikiran Allah. Yang bagi rumus manusia itu nggak cocok ini. Ini nggak cocok ini. Makanya tadi saya bilang bagaimana orang positive thinking mau berpikir seperti ini, pasti enggak. Ini bagi mereka ini bukan positive thinking, ini negatif. Ini negative thinking ini pikiran yang merusak semangat manusia, pikiran yang mematahkan semangat manusia. Kita tidak boleh seperti ini. Kita harus wah, pasti akan berbahagia, pasti akan menang, pasti akan sukses, pasti berhasil, pasti kaya, pasti sembuh, pasti pokoknya semua itu yang dipikirkan oleh yaitu manusia tadi. Nah, mungkin Tuhan kalau hidup zaman sekarang, Tuhan juga bisa bilang sama orang-orang positive thinking itu, nyala engkau iblis. Engkau suatu batu sandungan bagi setiap orang yang percaya kepadaku. Nah, itu. Padahal menurut ukuran manusia seperti ini tadi ya Pak ya, seperti Petrus ini ya, maunya itu menunjukkan seperti kepedulian, kasih, empati gitu ya. Tapi ternyata ya itulah ya yang dimaksud Pak Andi tadi, mungkin sudah ternodai juga itu ya. Tidak bisa kita sama, pikiran Allah itu tidak pernah cocok dengan pikiran manusia ya. Terus gimana jadi Pak berpikir sebagaimana Allah berpikir ini tadi Pak? Ya itu tadi, kembali lagi membaca Alkitab dan merenung firman Tuhan. Ternyata apa yang dipikirkan manusia tidak sama dengan apa yang dipikirkan Allah. Ya, dan saya yakin sekarang banyak orang Kristen setuju kalau Kristus dibunuh itu. Setuju kan? Oh, itu memang untuk menebus dosa kita. Itu kasihnya yang luar biasa bagi kita, ya kan? Kristus mau mati bagi kita, itu luar biasa. Jadi semua orang Kristen zaman sekarang ini setuju kalau Kristus mati. Kalau Petrus tidak setuju. Tapi kalau kita bayangkan kita dulu hidup dalam zaman Petrus, pasti kita juga semua tidak setuju. Iya. Ya, no? Apalagi terdekat orang-orang terdekatnya yang bersama-sama dengan Yesus gitu pasti ya. Pasti tidak setuju. Dan saya yakin orang zaman sekarang sebetulnya nggak beda sama konsepnya Petrus. Biarpun mengatakan sekarang ini puji Tuhan Kristus mau mati buat saya. Ya, bagi kita Kristus nggak apa-apa mati buat saya kan untuk kepentinganku. Nah, jadi orientasinya itu tetap diri sendiri kan. Tetap aku ya Pak ya. Iya, Kristus mati kan buat aku, buat kepentinganku, buat keselamatanku, buat diriku, si aku. Nah, antroposentris masihan berpikirnya Kristus mati buat aku. Supaya aku bisa hidup enak, hidup sukses, hidup untuk keberhasilanku, kepentinganku, kesembuhanku, kekayaanku, dan sebagainya. Nah, semua orientasinya si aku terus. Jadi akhirnya sama. Tapi misalnya saya balik ini ya. Misalnya saya balik. Bagaimana kalau Tuhan menubuatkan saya akan dibunuh demi saya mengikut Kristus? Saya aminkan enggak itu dalam hidup saya? Amin Tuhan. Saya siap dan rela dibunuh demi kemuliaan nama Tuhan. Nah, itu kebanyakan enggak mau kan? Iya. Oh, jangan saya Tuhan, jangan saya ya toh. Saya enggak siap Tuhan. Saya enggak siap untuk dibunuh itu. Saya hanya mau Engkau aja yang dibunuh. Nah. Hanya Kristus saja yang dibunuh. Jangan saya. Saya ini kan lain. Saya ini kan bukan Kristus. Saya ini manusia. Dan Tuhan kan hidup mati untuk saya kan. Tuhan mati untuk saya. Jadi saya bukan mati untuk Tuhan. Ya kalau Tuhan mati buat saya itu yang betul. Tapi saya mati buat Tuhan itu bukan itu. Keliru. Salah rencana. Nah, kebanyakan kita itu tanpa sadar itu sudah seperti itu. Jadi itu tetap antroposentris. Kita ini makanya terus menerus mesti diingatkan oleh firman Tuhan itu untuk belajar bagaimana yang namanya teosentris. Memang teosentris itu tidak selalu
bukan tidak selalu. Theosynthesis itu bukan sesuatu yang menyenangkan dan mengenakkan kita. Berarti fenomena cara berpikir seperti Petrus ini banyak juga ya Pak ya sekarang ya Pak ya. Banyak. Kalau orang disertai Tuhan seperti tadi, kalau Tuhan ya tidak mungkin dong sampai mati harus dibunuh. Kalau sekarang kan bahasanya kalau Tuhan menyertai kita pasti nggak sakit, pasti nggak ada malapetaka. Nah, ini tadi beberapa hal yang Adel amati, berarti orang terdekat dengan Tuhan pun masih bisa berpikir secara keliru ya Pak. Benar sekali. Yang terlihat baik, empati, kasih sayang dan lain sebagainya itu ternyata tetaplah bentuk antroposentris manusia ya, selalu kembali kepada manusia lagi. Bahkan ketika kita berpikir Allah diselamatkan, Allah mati untuk menyelamatkan kita, tetap ada kata kita lagi di situ. Nah, itu saya mau kasih semacam evaluasi untuk diri kita sendiri lah ya. Kita ini jangan sok bergaya saya ini lebih pinter dari Petrus. Petrus itu memang bodoh, tidak bisa melihat misi Kristus datang ke dunia. Ya, kalau kita ini kan bisa melihat sudah misi Kristus datang ke dunia untuk mati. Petrus itu masih bodoh, nggak mengerti dia tidak memahami akan misi Kristus. Nah, jadi itu yang tadi saya bilang. Kita seringkali membodoh-bodohkan Petrus. Tapi saya kan tadi bilang kalau kita hidup dalam zaman Petrus, ya sama aja. Kita sekarang hidup dalam zaman kita aja juga sama. Seperti yang tadi saya bilang. Itu kalau terjadi untuk Kristus kita welcome aja. Tapi untuk terjadi pada keluarga kita, mungkin kita nggak mau. Kita nggak mau keluarga kita menderita. Kita nggak mau keluarga kita mengalami kesusahan. Kita nggak mau kita mengalami kerugian. Bisnisku hancur. Aku nggak mau. Aku maunya sukses. Aku maunya berhasil. Aku maunya aku yang dimuliakan, aku yang menikmati hidup dan menyenangkan, hidup itu menyenangkan, dan itulah tujuanku untuk percaya kepada Kristus supaya Kristus juga menyenangkan aku. Nah, jadi tetap orientasinya itu si aku terus begitu. Nah, itu kita harus hati-hati ya. Kita ini sekarang menyembah Tuhan dengan spirit antroposentris atau menyembah Tuhan dengan spirit teosentris. Pak, sudah ada yang bertanya di WhatsApp. Shalom Bapak Pendeta, saya Mesobab Marcel dari Kupang, NTT. Wah, jauh nih Pak. Saya menghadapi masalah, kemudian saya sharing kepada teman. Kemudian dia sarankan supaya saya harus berpikir hal terburuk yang bisa terjadi dari masalah itu. Sehingga katanya nantinya masalah terburuk itu kalau terjadi ke saya bisa menerimanya. Karena sebelumnya saya sudah melatih pikiran saya dengan hal terburuk itu. Dan bisa mengantisipasi dengan solusi-solusi yang sudah saya siapkan. Apakah ini termasuk dalam thinking jenis apa? Bingung Pak. Thinking jenis apa? Menurut Bapak, apakah hal ini bisa dibenarkan? Mohon pencerahan dari Bapak Pendeta. Jadi boleh nggak sih, kalau sekarang kan kita banyak menasihati orang yang sedang dalam masalah tuh, kamu coba pikirkan kemungkinan terburuknya dan solusinya ya. Takutnya nanti terjadi. Nah, ini thinking apa nih Pak? Iya. Itu thinking kemungkinan. kemungkinan. Menurut saya pernah mengutarakan seperti itu, mirip seperti itu meskipun tidak sama persis. Saya mengatakan kepada murid-murid yang saya bina, mahasiswa dan sebagainya dan jemaat, apakah Anda ini benar-benar mengasihi Tuhan lebih dari segalanya? Nah, kita kan seringkali ngomong gitu ya. Oh Tuhan, aku mengasihi Engkau lebih dari segalanya. Benar, lebih dari segalanya. Nah, caranya menguji, kalau lebih dari segalanya, saya akan mencoba berpikir gitu. Seandainya rumah saya terbakar, bagaimana reaksi saya menghadapi rumah saya terbakar? Seandainya ada anggota keluarga saya yang meninggal, bagaimana saya menghadapi itu? Ya, lalu pokoknya gini, apa yang kamu paling kasihi dan paling cintai, paling senangi dan paling utama dalam hidupmu, kalau itu hilang, bagaimana kamu
apakah benar-benar tetap bisa mengatakan, Tuhan, aku mengasihi Engkau lebih dari segalanya? Atau aku kecewa, atau aku marah kepada Tuhan. Kenapa Tuhan? Engkau mengambil ini yang aku kasih ini. Ya, aku enggak terima kepadamu. Nah, bagaimana? Atau kita syok, atau kita putus asa, kita merasa kehilangan segala-galanya. Ya, atau kita sadar bahwa segala-galanya itu tetap Allah. Nah, ini saya pernah melatih rekan-rekannya saya bina untuk berpikir seperti itu. Apakah ini berpikir yang dibenarkan enggak? Nah, gitu, benar apa enggak berpikir seperti itu? Menurut saya ini kan cuma menguji aja. Menguji itu maksudnya mengoreksi omongan saya ini benar-benar konsisten nggak omongan saya. Memang ini baru berpikir, dan berpikir itu tidak sama dengan kalau betul-betul terjadi. Ya. Berpikir itu bisa, bisa aja saya, bisa aja. Nanti dulu, jangan cepet-cepet ngomong bisa. Ya, kita ini kan tidak bisa membayangkan kalau itu benar-benar terjadi, itu kira-kira yang ada di benak saya itu apa yang sedang saya pikirkan kalau itu betul-betul terjadi. Seperti tadi misalnya, saya rela mati bagi Kristus. Nah, gimana kalau kamu diancam ya oleh misalnya teroris atau apa, kamu akan dibunuh kalau kamu tetap berani memberitakan Kristus. Nah, kira-kira kita masih mau berani melangkah atau sudah takut setengah mati ya, udah dak-dikduk terus itu, udah nggak bisa tidur, udah gimana, bingung gitu. Nah, ini antara terjadi benar-benar dan kalau kita cuma ngomong tok ya gampang memang. Saya pasti nggak takut saya. Biarpun mau diancam dibunuh, saya nggak takut, saya lawan, saya sikat habis. Nah, itu kan gaya pedemu gitu ya. Terlalu percaya diri gitu. Tapi kok betul-betul mengalami. Nah, artinya apa? Dari kata-kata saya itu artinya apa? Sebetulnya manusia itu tidak mungkin kuat menghadapi segala pencobaan itu dengan kekuatan dirinya sendiri. Tidak mungkin kuat. Poinnya adalah kamu itu pasti nggak bisa mengandalkan kekuatanmu sendiri untuk menghadapi itu. Nah, ini berpikir yang benar itu yang tadi saya bilang, kita bukan positive thinking, wah hebat, pasti bisa, atau juga berpikir yang terlalu negatif gitu ya, atau bagaimana. Tapi berpikir benar adalah manusia itu sebenarnya tidak punya kemampuan apa-apa dari dirinya sendiri kalau bukan Tuhan yang menopang dia. Nah, itu berpikir benar. Ya, kalau bukan Tuhan yang menopang, bukan kekuatan Tuhan, maka manusia tidak bisa berbuat apa-apa ya. Tapi bagaimana? Lantas kekuatan dan penopangan yang Tuhan berikan itu kita pakai dalam seperti apa? Oke, semoga menjawab mesobab yang ada di jauh di Kupang, NTT ya. Oke, salam jumpa dan salam kenal buat semua pendengar nih yang sudah bergabung untuk mendengarkan. Dan apa ada kesimpulan Pak yang mau disampaikan sebelum kita harus undur diri? Ya, tetap sangat membutuhkan dukungan doa dari teman-teman agar acara ini boleh benar-benar dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang ya, untuk bertumbuh dalam kebenaran. Oke. Mari kita ya menyimpulkan semua yang kita bicarakan ini, yaitu bahwa ya kita memang tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tapi itu tidak berarti kita menjadi orang pasif, dan menjadi orang yang loyo, tidak bersemangat. Tidak, salah itu. Jadi kita justru menyadari kita tidak mungkin punya kekuatan dari diri kita sendiri, karena itu kita mengandalkan Tuhan. Dan dengan mengandalkan Tuhan, segala yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Maka dengan mengandalkan Tuhan bukan berarti kita makin tidak bersemangat. Tapi seharusnya kita makin bersemangat. Tapi bersemangat bukan optimisme yang sempit tadi ya. Optimisme yang antroposentris. Tapi semangat dengan teosentris. Segala kemuliaan bagi Allah. Itu yang tadi saya katakan, bahwa orang yang hidup bagi kemuliaan Allah itu tidak mengandalkan
kekuatan sendiri. Tapi hidup bagi kemuliaan Allah adalah mengandalkan Tuhan, dan mengandalkan Tuhan justru adalah kekuatan ekstra. Nah, ini saya mau mengutip sedikit dari apa yang Rasul Paulus pernah gumulkan. Dia minta supaya duri dalam daging itu dicabut dari dirinya. Tuhan bilang, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Nah itu, dalam kelemahan, manusia dalam ketidakberdayaan, kuasa Allah makin sempurna dinyatakan dalam hidup saudara dan saya. Nah, biarlah ini boleh jadi berkat bagi kita semua. Dan mari kita berdoa, bersyukur pada Tuhan. Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih karena anugerah-Mu. Kami bersyukur karena belas kasihan Tuhan bagi kami. Kami bersyukur karena Tuhan boleh mencelikkan mata rohani kami. Kami bersyukur melihat zaman sekarang yang begitu mengandalkan positive thinking, yang antroposentris. Tuhan mengajar kepada kami untuk berpikir benar, yang teosentris. Semua adalah bagi kemuliaan Allah, dan manusia sedang dididik dan dihajar dan dibentuk oleh Tuhan hari demi hari makin mengenal firman Tuhan dan hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah memberikan segala-galanya yang terbaik bagi kami orang-orang berdosa ini, yaitu Yesus Kristus yang mau mati bagi kami, supaya hidup kami tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tapi hidup bagi Allah. Kami serahkan seluruh pendengar radio RMC dimanapun berada. Tuhan berkati, dan kami berdoanya dalam satu nama, yaitu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup sampai selamanya. Amin. Amin. Terima kasih banyak untuk Pak Andi yang sudah menemani pendengar semuanya dari terima kasih pukul sama-sama. 6 tadi. Biar pelayanannya semakin dipakai Tuhan dengan luar biasa. Tuhan berkati semuanya. Terima kasih buat pendengar semuanya yang sudah setia mendengarkan juga, khusus untuk program Q&A hari ini, Question and Answer bersama Pendeta Andi Halim dengan tema Positive Thinking, Mengapa Salah. Terima kasih buat semuanya, dan terus pantau, terus simak program-program dari RMC Radio, karena kita sekarang sudah memiliki beberapa program baru juga. Dan biarlah kami rindu ini semua boleh menjadi berkat untuk pendengar semuanya yang terus setia mendengarkan RMC Radio. Saya Delia pamit undur diri, dan Tuhan memberkati. You are listening to RMC Radio, Reform Media Center Surabaya. Renewing your mind.